Kita melihat yang di depan mata. Tuhan melihat kedalaman hati. Shalom, jumpa lagi dengan saya Reinhard Samakansil. Senang kita berjumpa lagi. Sabda Bina Diri hari ke-762 atau 762 renungan ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Bacaan kita terambil dari Kejadian 6 ayat 1-8. Apabila saudara-saudara ingin mempelajari, merenungkan 515 dari renungan saya yang berjumlah 762 ini, dapat memiliki buku ini, hubungi nomor telepon yang tertera. Saudara-saudara, Sabda Bina Diri 762 Sabtu 15 Agustus 2020, bacaan kita terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Saya memberi judul renungan ini, dosa adalah dosa, jangan beralasan. Nas kita adalah ayat 5. Kejadian 6 ayat 5 saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu Kejadian 6 ayat 5. Bacaan kita menegaskan bahwa manusia telah melakukan penyelewengan terhadap Allah. Pernikahan yang berhakikatkan kesatuan dari Allah kini menjadi persatuan dengan pihak yang melawan Allah. Ayat 3 mencatat, di mata Allah, perbuatan manusia selain telah melampaui batas-batas tatanan yang diciptakan Allah, juga ditegaskan lagi pada ayat 5, catatan di ayat 3 tersebut, bahwa perbuatan manusia itu jahat, yang nas yang tadi saya bacakan. Dan ayat 6-nya diperjelas lagi bahwa Allah harus menyesal telah menjadikan manusia. Dosa bukan hanya melanggar hukum-hukum Allah, tetapi juga mengesampingkan Allah. Dosa tidak berhenti setelah berjatuhan korban. Dosa merajalela dengan sombongnya, mengacungkan tinju menentang Allah. Dosa menyarankan belati ke tubuh sesama manusia. Keinginan menyamai Allah berjalan beriringan dengan keinginan merampas dan merusak karya-karya indah Allah. Tetapi ingat, kedaulatan ada pada Allah, bukan manusia. Karena itu Allah berdaulat untuk menghukum manusia. Saudara-saudara terkasih, Alkisah, seorang pemain sepak bola profesional, dikeluarkan dari timnya ketika pelatihnya memergoki ia adalah pecandu heroin. Kepada para wartawan, pemain sepak bola itu berkata bahwa penyalahgunaan obat-obatan itu sebenarnya bukan kesalahannya, karena ia mengidap penyakit ketergantungan terhadap bahan kimia. Sebuah alasan yang nampak benar, tetapi sebenarnya tidak tepat benar. Sebagian orang mungkin memang memiliki kelainan genetis sebagai penyebab kecanduan, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah bila tidak mau bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Memang lebih mudah berkata saya sakit ketimbang berkata saya salah. Itulah masalahnya. Apa yang tampak sebagai jalan keluar yang paling mudah, pada akhirnya dapat membawa kita pada situasi yang buruk. Bila kita tidak mengakui bahwa sebuah masalah berakar pada pilihan berdosa yang kita buat, kita tidak akan pernah menikmati pemulihan yang dapat kita peroleh lewat pengampunan dari Tuhan. Di lain pihak, bila kita bersedia mengakui bahwa kita salah, bahwa kita berdosa, maka kita akan beroleh pengampunan dari Allah dan juga dari orang lain. Dengan mengakui bahwa kita telah gagal, maka kita akan memperoleh pelepasan rohani yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Dan inilah yang terpenting dari pemulihan kita.
Janganlah kita menghalangi proses pemulihan dengan hanya melihat sisi jasmani dari dosa. Kita juga harus melihat sisi rohaninya. Tidak seharusnya kita bersikap terlalu longgar pada diri sendiri jika kita tidak menyebut dosa sebagai dosa. Kita tidak akan pernah mengalami jamahan Tuhan yang memulihkan. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini. Setiap satu alasan kita berbuat dosa, terdapat 10 alasan Tuhan tidak mengampuni kita. Amin. Salam wow. Tuhan memberkati saudara.